Hai semuanya, we are Wow Charlie. Yo semuanya, perkenalkan nama gue Radit, gue dari Bogor. Jurusan gue arsitektur dan gue ketua Flawless Charlie. Halo semua, perkenalkan nama gue Muhammad Akila dan Taufan, asal Surabaya, jurusan Biomedical Engineering. Halo, nama gue Gifari dari Jakarta Timur, jurusan Mechanical Engineering. Nama gue Kian, asal gue dari Bogor, jurusan gue Electrical Mechatronics Engineering. Halo guys, nama aku Cele Putra Pravitasari, biasa dipanggil Cece. Aku dari jurusan Manajemen Marketing. Halo guys, nama gue Rido, asal gue dari Bogor, gue jurusan Software Engineering. Perkenalkan, nama saya Sultan Aslamuddin Ishak, asal Aceh. Jurusan saya Urban Planning. Halo semua, perkenalkan nama gue Muhammad Mujairul Adli, asal dari Padang, dari jurusan Software Engineering. Apa itu UTM? UTM atau Universitas Teknologi Malaysia merupakan salah satu universitas yang ada di Malaysia. Menempati peringkat 203 pada QS World University Rank, UTM berhasil menjadi salah satu universitas terbaik di Malaysia dan juga di Asia Tenggara. UTM sendiri tidak hanya menerima mahasiswa lokal, tetapi juga menerima mahasiswa internasional. 10 negara yang paling banyak di UTM adalah China, Indonesia, Bangladesh, Egypt, Nigeria, Irak, Pakistan, Saudi Arabia, Yemen, dan Libya. UTM sendiri terdapat pada 2 lokasi, yaitu pada Johor Bahru dan Kuala Lumpur. Untuk di Johor Bahru sendiri luasnya sekitar 1.222 hektar, sedangkan untuk di Kuala Lumpur sendiri luasnya sekitar 18 hektar. UTM memiliki beberapa fakultas. Ada 9 fakultas pada kampus Johor Bahru dan 3 fakultas pada kampus Kuala Lumpur. Semuanya bermula ketika sebuah sekolah teknik biasa yang dinamakan Semester William Fincher mulai beroperasi pada tahun 1904. Siswa-siswa di sana dilatih secara khusus sesuai dengan kebutuhan teknis pekerjaan mereka di saat itu. Karena pengoperasian sekolah berjalan lancar selama bertahun-tahun, penasehat Sekolah Teknik dan Pendidikan mengusulkan untuk meningkatkan status sekolah teknik biasa menjadi sebuah sekolah tinggi dan juga mengusulkan untuk segera dibangun pada tahun 1941. Akan tetapi pembangunan sekolah tinggi ini sayangnya tertunda ketika Perang Dunia Kedua meletus di semenanjung Malaysia. Setelah kemerdekaan, pembangunan sekolah tinggi teknik ini kembali dilanjutkan dan secara resmi dibuka pada 11 Maret 1955 yang diresmikan oleh Sir Donald McNivery. Pada tahun-tahun awal, sekolah tinggi ini menawarkan kursus teknik pada tingkat diploma di 7 bidang yang berbeda, yang diantaranya adalah teknik mesin, teknik sipil, survei tanah, teknik elektrik dan radio, arsitek bangunan dan survei kualitas bangunan, sedangkan teknik otomotif ditawarkan khusus bagi petugas penunggak transportasi. Seiring berjalannya waktu, sebuah komite dibentuk oleh Dewan Pendidikan pada tahun 1971 untuk menguji kelayakan peningkatan sekolah tinggi menjadi sebuah universitas. Pada 14 Maret 1972, penguasa tertinggi di Malaysia secara resmi memproklamasikan pembentukan Institut Teknologi Kebangsaan yang disingkat sebagai ITK berdasarkan pasal 6 ayat 1 dari University and Institute College Act 1971. Kemudian ITK mengalami perubahan yang luar biasa pada 1 April 1975, di mana institut ini secara resmi merubah namanya dari ITK menjadi Universitas Teknologi Malaysia atau yang lebih dikenal sekarang sebagai UTM. Dari 1972 hingga 2018, UTM telah mendirikan lebih banyak lagi fakultas-fakultas baru. Sampai pada akhirnya pada tanggal 1 Juli 2018, UTM meringkas fakultas-fakultas mereka menjadi 7 fakultas besar. Yang pertama, Fakulti Alam Bina dan Ukur. Di FABU memiliki 6 jurusan, yaitu pertama arsitektur, kedua quantity surveying, ketiga urban planning, keempat landscape arsitektur, yang kelima geoinformation, dan keenam real estate. Selanjutnya ada Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, yaitu memiliki 4 program. Yang pertama School of Education, kedua School of Human Resource Development dan Psychology, yang ketiga Academic of Islamic Civilization, yang keempat Language Academic. Selanjutnya ada Fakulti Pengurusan atau Manajemen. Di fakultas ini terdapat 3
jurusan, yaitu akunting, yang kedua manajemen marketing, yang ketiga manajemen teknologi. Pertama, kita punya civil engineering atau juga disebut kejuruteraan awam. Di sini juga ada jurusan elektrik. Jurusan elektrik dibagi menjadi 3, yaitu elektronik, elektrik pure, dan elektrik mekatronik. Di GTM juga ada banyak jurusan mekanikal, diantaranya mechanical pure, aeronautik, otomotif, industri, bahan, dan pembuatan. Di Fakultas Engineering, kita juga ada yang namanya jurusan seni bina kapal dan jurusan luar pantai. Lalu kita juga punya 2 jurusan kimia, yaitu pure dan gas. Di UTM kita juga punya jurusan petroleum, nuklir, dan jurusan biomedik. Dan yang terakhir, kita juga punya beberapa jurusan yang berhubungan dengan computer science, seperti biometrik, perisian grafik dan multimedia, kejuruteraan data, rangkaian dan keselamatan komputer, dan yang terakhir adalah kejuruteraan perisian. Untuk fakultas pertama yaitu Faculty of Chemistry and Energy Engineering, atau yang biasa disebut Fakulti Kejuruteraan Kimia dan Kejuruteraan Tenaga. Terdapat beberapa jurusan di fakultas ini seperti Chemical Engineering, Petroleum Engineering, Bioprocess and Polymer Engineering, serta Energy Engineering. Fakultas selanjutnya yaitu Fakulti Komputeran. Terdapat 3 jurusan, yaitu Computer Networks and Security, Graphics and Multimedia Software, serta Software Engineering. Untuk Faculty of Science atau Faculty Science, terdapat beberapa jurusan, yaitu Biology, Chemistry, Mathematics, Physics, Industrial Biology, Industrial Chemistry, Industrial Mathematics, dan Industrial Physics. Fasilitas yang pertama adalah Masjid Sultan Ismail. Masjid ini dibangun pada tahun 1986 dan bisa digunakan pada tahun 1990. Masjid ini terletak di tengah-tengah kawasan kampus dan mampu menampung lebih dari 10.000 jamaah. Fasilitas yang kedua adalah bank dan post office. CIMB adalah rekening yang paling sering digunakan oleh UTM, tetapi UTM juga menyediakan mesin utamanya seperti Bank Simpan Nasional, RHB Bank, dan Bank Muamalat. Ada 2 post office di lingkungan kampus, yaitu Paybill dan juga Pos Najib. Fasilitas yang ketiga adalah kafetaria. Ada beberapa kafe yang disediakan oleh UTM, antara lain Arke Channel dan juga Arke Meranti. Fasilitas yang keempat adalah college atau asrama UTM. UTM juga menyediakan beberapa asrama untuk para pelajar di sini, antara lain College Perdana, College Plaza, College Becker, Tun Dr. Ismail, College 1910, College Tun Kanselar, College Tun St. On, College Tun Fatima, College Ahmad Putra, dan College. Yang kelima ada 2 perpustakaan yang terletak di UTM, antara lain Perpustakaan Raja Zarif Sofia dan Perpustakaan Sultanah Zelania. Yang keenam ada beberapa sport facilities, antara lain lapangan sepak bola, lapangan tenis, lapangan basket, kolam renang, tarik lari atletis, dan lapangan American football. Yang ketujuh ada danau, dan yang terakhir ada bis transportasi yang disediakan oleh UTM secara gratis untuk seluruh mahasiswa UTM. UTM memiliki transportasi yaitu bis. Bis UTM adalah sarana transportasi yang selalu digunakan bagi kalangan mahasiswa maupun orang dewasa. UTM memiliki 20 private bus dan 7 university bus. Untuk menaiki bis UTM, kita harus memperhatikan alfabet yang terdapat pada setiap bis, mulai dari huruf A sampai dengan huruf H. Setiap huruf memiliki angka seperti S1, E2, D1, D2, dan sebagainya. Setiap huruf dan angka memiliki titik stop and go yang berbeda. Bis UTM memiliki waktu operasi mulai dari pagi hari hingga malam hari. Adapun perbedaan waktu pada hari libur dan hari biasa. Pada hari biasa, bis UTM akan beroperasi dengan normal, dan pada hari libur bis UTM akan beroperasi pada waktu 2 jam sekali.